Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya. Penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini saudara. Kita bersyukur kita masih diberi anugerah hari baru dan kesempatan oleh Tuhan boleh menikmati persekutuan pagi ini, tentu menikmati lawatan Tuhan di hari baru dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati juga di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya saudara, mari kita merendahkan diri, kita berdoa terlebih dahulu, memohon tuntunan penyertaan Tuhan menyertai kita di hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kemurahan dan kasih-Mu yang memberikan kami kesempatan kembali boleh menikmati persekutuan pagi ini. Kami bersyukur Tuhan sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali akan menikmati lawatan Tuhan lewat firman-Nya. Satu ayat saya akan bacakan untuk kita pagi ini karena Tuhan buka hati kita dan mengerti. Demikian bunyi firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Demikian bunyinya saudara. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian jauh pembacaan ini saudara. Topik renungan kita pada pagi hari ini, Yesus pasti mengampuni dosamu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Charles Finney saudara, dia seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal di Amerika Serikat pada abad ke-19. Ia selalu mengadakan ibadah pelayanan penginjilan di mana-mana dan ada ribuan jiwa yang bisa dibawa bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka oleh pelayanan hamba Tuhan ini. Pada suatu hari saudara, Finney ini sedang mengadakan kebaktian penginjilan di kota Detroit. Dan di sana ada seorang yang bernama Barney meminta Finney ini datang ke rumahnya. Lalu mendengar permintaan itu, banyak orang yang pada saat itu menasihati supaya Finney ini ia jangan datang ke rumah Barney ini karena Barney ini terkenal seorang yang sangat bengis. Ya, dia seorang penjahat, seorang yang memang sering berlaku kasar dan tidak mengenal Tuhan. Tetapi Finney saudara, dia bersikeras untuk datang ke sana karena dia merasa ini merupakan sebuah kesempatan bagi dia untuk memenangkan satu jiwa lagi bagi Kristus. Itulah yang dipikirkan oleh Finney pada saat itu. Dan ketika hamba Tuhan ini tiba di rumah Barney ini, kelihatannya memang orang ini memang sangat seram mukanya, sangar, bengis. Setelah dibukakan pintu bagi hamba Tuhan ini, setelah hamba Tuhan ini dipersilakan masuk, dia mengunci rapat pintu rumahnya dan gerbangnya, dan segera ia mengambil sebuah pistol di tangannya dan mengacungkan kepada Finney dan berkata kepada Finney saudara, "Ayo, coba engkau katakan kembali apa yang kau khotbahkan tadi di gereja." Itulah yang dikatakan kepada hamba Tuhan ini. Lalu dengan tenang Finney ini mengatakan kepadanya bahwa Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Yesus berkuasa mengampuni dosa manusia. Itulah yang dikatakan. Mendengar itu Barney bertambah marah, saudaraku. Dan dia menggetarkan suaranya, dan juga dia menggertakkan giginya, dan dengan keras dia bersuara lagi, "Ayo sekali lagi, katakan apa yang kau katakan tadi di gereja." Lalu dengan tetap tenang Finney mengulangi kata-katanya. Dia berkata dengan lembut, "Darah Yesus sanggup menyucikan segala dosa manusia." Itu yang dikatakan hamba Tuhan ini. Lalu setelah mengucapkan kata-kata itu, Finney menutup kedua matanya. Lalu ia mengira bahwa si Barney ini akan segera menembakkan dirinya. Tetapi ternyata saudara tidak. Luar biasa saudara. Lalu Barney ini berkata, "Tuan,
pistol yang saya pegang ini telah membunuh 3 orang, dia katakan. Dan tanganku ini telah penuh berlumuran darah. Apakah aku masih bisa dapat diampuni oleh Tuhan? Itulah yang dia katakan, saudara. Apakah aku bisa diampuni oleh Tuhan? Lalu Vine berkata kepada Barney, dia katakan, iya, darah Yesus berkuasa mengampuni semua dosamu. Itulah yang dikatakan oleh Vine pada saat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu Barney ini kembali menjelaskan, tetapi aku mempunyai sebuah bar yang menjual minuman keras, alkohol, dengan mendatangkan untung yang besar. Lalu ke sana ada begitu banyak ibu-ibu yang datang untuk meminta kepadaku supaya aku menutup bar itu, karena mereka berkata ada begitu banyak suami mereka yang telah meninggalkan tanggung jawab mereka. Ada banyak keluarga yang sudah berantakan hanya karena perilaku suami mereka yang tiap hari hanya mabuk-mabukan saja. Tetapi dikatakan, bagiku uang lebih dari segalanya, sehingga aku tidak pernah menghiraukan mereka. Apakah dosa semacam itu bisa diampuni? Lalu kembali Vine berkata, saudara, darah Yesus berkuasa mengampuni dan menyucikan semua dosa, termasuk dosamu itu, dia katakan. Lalu Barney kembali berkata, saudaraku, aku mempunyai seorang istri dan seorang anak perempuan yang berusia 14 tahun. Suatu malam dalam keadaan mabuk aku pulang ke rumah dan memukul istriku. Karena anakku merasa kasihan melihat istriku, lalu dia melerai. Saat itu juga aku mengangkat tangannya, kulemparkan dia ke perapian, sehingga anakku itu sekarang cacat seumur hidup. Apakah aku masih bisa diampuni? Dia mulai saudaraku dengan nada ya menangis, memohon, berseru di hadapan hamba Tuhan ini. Lalu Vine dengan penuh ketegasan dia katakan, Barney, ya, pengalamanmu ini memang sangat menyedihkan. Tetapi ingatlah, Yesus berkata kepadamu bahwa darahnya berkuasa untuk menyucikan segala dosa manusia. Tidak peduli kejahatan apapun yang dilakukannya, asal dia mau datang, memohon ampun dan bertobat di hadapan Tuhan. Darah Yesus juga bisa mengampuni dosamu. Lalu Vine pun membimbing dan melayani Barney ini pada saat itu juga untuk bertemu dengan Yesus, merendahkan diri di hadapan Tuhan, lalu dia bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, saudara. Pada saat itu, setelah itu ia langsung pergi ke barnya dan menghancurkan segala botol minuman keras yang ada di barnya itu saat itu juga. Dan ketika ia berjumpa dengan istrinya, ia tampak lemah lesu. Melihat itu istrinya dan anak mereka pun merasa takut, karena biasanya kalau sudah begitu pasti Barney ini akan mengamuk. Tetapi saudaraku, sesuatu yang luar biasa telah terjadi di tempat itu. Sekarang keadaannya sudah berubah. Dikatakan Barney dengan lemah lembut memanggil istri dan anaknya. Ia memeluk mereka dan menceritakan bagaimana ia telah bertemu dengan Yesus yang telah mengubah dia, yang telah mengampuni dosanya dan telah memperbaharui hidupnya. Dia katakan, aku bukan yang dulu lagi istriku, aku bukan yang dulu lagi anakku. Dan dengan penuh kasih ia berkata kepada istrinya, istriku, barulah hari ini engkau sungguh-sungguh memiliki seorang suami. Dan dipeluknya anaknya, engkau anakku, baru kali inilah engkau benar-benar mempunyai seorang ayah. Dan sejak saat itu mereka menjadi sebuah keluarga yang hidup dengan sukacita, hidup penuh cinta kasih, hidup penuh kebahagiaan, karena Barney ini telah diampuni Tuhan dosanya, telah disucikan dosanya, dia telah diubahkan oleh Tuhan karena pengampunan yang besar yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sebuah kisah bahwa darah Yesus berkuasa mengampuni segala dosa manusia. Saya tidak tahu bagaimana kondisi hidup saudara saat ini. Mungkin saudara berkata, aku seorang penjahat yang hidup penuh dosa.
di hadapan manusia, di hadapan Tuhan. Sungguh tidak ada baik dalam diriku. Aku ini mungkin perampok, aku ini pembunuh, aku ini pezina, aku ini pencuri. Begitu banyak dosa dan kejahatan yang mungkin kita lakukan dalam kehidupan kita, saudara. Ingat, saudaraku, bagaimanapun keadaanmu saat ini dan seberapa besar pun dosa-dosamu saat ini, satu hal engkau harus tahu, bahwa Yesus benar-benar mengasihimu. Yesus mencintaimu, saudaraku. Dia sangat mengasihimu. Engkau harus tahu itu. Dan karena kasihnya, saudaraku, Ia siap mengampuni engkau. Kalau engkau datang kepada Tuhan saat ini dalam keberadaanmu yang berdosa, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku orang berdosa. Maka tangan Tuhan terbuka untuk menyambut engkau. Dan Dia siap mengampuni engkau, karena darahnya sanggup membasuh dosa-dosamu. Itu yang kita dapatkan pada pagi hari ini, saudaraku. Firman Tuhan yang kita baca ini menjadi penuntun bagi kita, meneguhkan keyakinan kita untuk datang kepada Tuhan dalam keberadaan kita yang berdosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Yakinlah, saudaraku, kalau engkau mau datang kepada Tuhan, jangan merasa gengsi, saudaraku. Jangan merasa karena begitu besar dosamu engkau malu. Jangan merasa engkau karena engkau merasa orang paling berdosa engkau bersembunyi. Kemana engkau mau lari, saudaraku? Datanglah kepada Tuhan. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Tundukkan hidupmu dan katakan, Tuhan, aku ini orang berdosa. Aku membutuhkan engkau. Aku membutuhkan pengampunanmu. Yakinlah, saudaraku, jikalau kita mengaku dosa kita, Ia adalah Tuhan yang setia. Ia adalah Tuhan yang adil. Dan Ia akan mengampuni engkau, menyucikan engkau dari dosamu. Itulah yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Sehingga saya rindu, saudaraku, lewat renungan ini ada banyak keluarga-keluarga yang berantakan saat ini. Ada banyak orang-orang Kristen yang hidup dalam dosa saat ini. Dengan renungan pada pagi hari ini, mari kita jangan bermain-main dengan dosa. Mari kita serius memikirkan kehidupan kita yang berdosa. Karena firman Tuhan katakan, tangan Tuhan bukan tidak panjang untuk menolong kita. Telinganya bukan kurang tajam untuk mendengar kita. Tetapi karena dosa dan kejahatan kita, Ia tidak mendengar. Saudaraku yang kasih Tuhan, Ia tidak menjawab doa kita. Oleh karena itu, mari serius dengan keberdosaanmu. Bawa itu kepada Tuhan. Engkau pasti akan ditolong. Anugerah Tuhan disediakan bagi setiap orang yang haus akan pengampunannya, akan kasihnya. Dengan kebenaran ini, pagi ini kita semua kira dituntun untuk boleh mengerti betapa Tuhan mengasihimu, betapa Tuhan mencintaimu. Dan darah Yesus adalah darah yang kudus, yang sanggup dan selalu mau menyucikan segala dosa-dosamu. Tuhan memberkati saudara dimanapun mendengarkan renungan kita pada pagi hari. Mari kita berdoa memohon pengampunan Tuhan, saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari yang indah ini untuk anugerah-Mu yang menyapa kami dengan kebenaran firman yang kami renungkan pagi ini. Kami sungguh sadar bahwa kami orang berdosa. Ada begitu banyak dosa dalam kehidupan kami, baik dengan pikiran kami, perkataan kami, semua keinginan-keinginan daging kami, hawa nafsu kami, semua perbuatan-perbuatan tindakan kami, semuanya penuh dengan dosa. Kami sadar bahwa dosa menjadi penghalang berkat Tuhan bagi hidup kami. Dalam kerendahan hati, kami datang kepada memohon Tuhan Yesus, kasihani dan ampuni kami Tuhan. Sucikan kami dengan kuasa darah-Mu. Karena kami percaya sampai saat ini, darah Yesus masih berkuasa mengampuni dosa kami. Berkatilah umat-Mu dimanapun yang lemah Tuhan kuatkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang putus asa Tuhan berikan harapan. Yang berduka dihiburkan oleh Tuhan. Hamba doakan juga umat-Mu pada pagi hari dimanapun mereka mendengarkan renungan ini dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus yang baik, tumpangkan tangan-Mu, ulurkan tangan-Mu dan kuasa-Mu mengalir menjamah penyakit mereka dan memulihkan, menyembuhkan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Yang mencari pekerjaan diberkati hari ini, yang mencari jodoh juga diberkati oleh Tuhan, yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Hamba doakan juga anak-anak Tuhan yang sedang bergumul dalam pendidikan. Tolong anak-anak kami semuanya yang sedang berencana untuk melanjutkan pendidikan. Tuhan campur tangan menolong membantu mereka. Biarlah mereka boleh melihat
penyertaan-Mu, pertolongan-Mu memberkati rencana-rencana mereka. Ada juga anak Tuhan pagi ini yang bersuka cita karena mereka berulang tahun. Tuhan yang baik, berkati mereka di hari ini, penuhkan sukacita mereka, ajar supaya mereka bersyukur karena semua itu adalah anugerah Tuhan bagi mereka. Hamba juga berdoa pada pagi hari Tuhan, untuk begitu banyak umat Tuhan pada pagi hari ini, yang dibelenggu oleh kuasa setan, yang dibelenggu oleh kuasa dosa, yang dibelenggu oleh pergumulan beban hidup yang berat. Mereka mengharapkan pertolongan-Mu. Ketika mereka mendengarkan renungan ini, biarlah mereka boleh dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, dan biarlah mereka diberkati pagi ini semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara mungkin hadapi hari ini, saya hanya mau tetap berpesan kepada saudara, tetaplah saudaraku semangat, jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang benar rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara saat ini. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Dan bantu juga kami saudara untuk selalu membagikan renungan ini kepada yang lain. Karena kami tahu ada begitu banyak orang yang merindukan kasih Tuhan pagi ini. Bagikan kepada mereka, biar mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini, seperti saudara yang telah diberkati Tuhan hari ini. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisa Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Shalom.